Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Cerita dari Selatan. Apa kabar? Semoga kalian semua selalu dalam keadaan sehat dan bahagia. Sebelum lanjut, jangan lupa dukung kami dengan klik tombol subscribe dan komen hadir untuk absennya. Selamat menonton. Langit Kampung Sembunyi adalah kanvas malam tergelap yang pernah ada. Sebuah tirai bludru yang tergantung di ujung dunia. Di bawahnya, Rahmat berdiri di beranda kayu rumahnya, menghirup aroma tanah lembab dan lumut yang tebal aroma abadi, yang selalu datang dari hutan larangan. Perbatasan tak terlihat antara dunianya dan legenda. Malam itu, aroma itu membawa serta sensasi yang berbeda. Sebuah getaran listrik dingin yang menusuk jauh ke ulu hatinya, menjanjikan rahasia yang tidak terucapkan. Kampung Sembunyi memang hidup dalam dua realitas. Siang hari, kampung itu adalah gambaran ketenangan. Tawa anak-anak di sungai, aroma kopi yang mengepul dari kedai Pak Long, dan irama parang membelah kayu. Tetapi saat keremangan senja mulai merangkak, batas yang memisahkan dunia manusia dari mereka menjadi tipis. Semua orang tahu aturannya. Jangan menatap terlalu lama ke dalam bayangan hutan. Jangan pernah menyahut jika dipanggil tanpa wujud. Dan yang terpenting, jangan pernah melintasi garis pagar. Garis pagar, begitulah penduduk desa menyebutnya. Itu bukanlah kawat atau tembok, melainkan batas mental yang telah diwariskan dari generasi ke generasi. Sebuah garis tidak terlihat, di mana pepohonan mulai tumbuh lebih rapat, lebih tinggi, dan siluet daunnya menyerupai ukiran katedral purba. Di balik garis itu bersemayamlah alam bunian. Sejak kecil, Rahmat telah dibaptis dalam kisah-kisah. Kakeknya, seorang pencerita ulung yang matanya selalu menyimpan kilau misteri, telah menanamkan benih rasa ingin tahu itu. Kakek selalu bercerita tentang bunian, bangsa yang rupawan, yang membangun istana dari kabut dan bertukang dengan permata, yang waktu di sana berjalan lebih lambat daripada di dunia manusia. Janganlah pernah kau mencari mereka, cucu, tetapi jika mereka yang memilihmu, bersyukurlah. Kakek pernah berbisik. Nadanya serius, namun matanya berbinar. Kini, kakek sudah tiada, dan hanya Rahmat yang tersisa dengan warisan rasa ingin tahu yang membakar. Rasa penasaran pemuda itu bukanlah sekadar iseng, melainkan sebuah kebutuhan mendesak untuk memahami apa yang tersembunyi. Beberapa bulan terakhir, desas-desus di kampung semakin memburuk. Ternak hilang tanpa jejak. Seorang nelayan melihat sebuah perahu emas berlayar tanpa awak di tengah malam buta, dan yang paling membuat bulu kuduk berdiri, beberapa gadis muda mengeluh mendengar bisikan nama mereka dalam bahasa yang tak dikenal dari arah hutan. Semua orang memperingatkan Rahmat. Ibunya, wanita paruh baya yang tulang punggungnya telah melengkung karena bekerja di sawah. Memegang bahu putranya, arat-arat setiap kali pemuda itu terlihat gelisah menatap hutan. Nak, jangan kau cari pasal dengan alam sana. Kita hidup di sini, mereka hidup di sana. Begitu sudah takdirnya. Tetapi Rahmat tidak bisa menahan dorongan. Hutan, larangan memanggilnya. Itu bukan panggilan suara, melainkan getaran di udara, resonansi di dalam jiwanya. Perasaannya adalah bahwa dia harus pergi, seolah-olah seluruh hidupnya hanyalah sebuah penantian panjang untuk momen ini. Pemuda itu menggeser posisi, sandarannya pada tiang rumah kayu, berderit pelan. Pikirannya dipenuhi pertanyaan, apakah bunian benar-benar ada? Jika ya, apakah mereka seindah dan seberbahaya yang diceritakan? Bulan malam itu adalah sabit tipis, tergantung seperti mata pisau yang siap mengiris kegelapan. Tidak ada bintang, seolah-olah langit pun takut menerangi apa yang terjadi di bawah pagar gaib itu. Rahmat merasakan denyutan di telapak tangannya, seolah ada energi bunian yang mencoba menembus pertahanannya. Malam semakin larut. Rumah-rumah di kampung Sembunyi perlahan memadamkan lampunya sioluala. Seluruh penduduk desa menarik napas panjang, menahan diri
dari realitas di luar pintu mereka. Hanya Rahmat yang masih terjaga, matanya tajam dan tidak berkedip, terfokus pada titik di kejauhan, di mana cahaya bulan yang redup memantul dari dedaunan hutan yang tidak pernah disentuh manusia. Keputusan akhirnya terbentuk bukan dari logika, melainkan dari sebuah bisikan, sebuah desakan primal. Jika dia tidak pergi malam ini, dia akan hidup dalam penyesalan seumur hidupnya. Seorang pengecut yang mundur di depan misteri terbesar kampungnya. Pemuda itu mengangguk pada dirinya sendiri di kegelapan. Dengan gerakan perlahan, ia turun dari beranda. Kakinya menjejak lembut di tanah. Langkahnya seolah-olah diatur oleh kekuatan lain. Mengarahkannya bukan menjauhi bahaya, melainkan langsung menuju jantungnya. Rahmat tidak membawa obor, karena cahaya api akan menarik perhatian yang tidak diinginkan. Dia hanya membawa tekad, rasa ingin tahu yang tak terpuaskan, dan warisan kisah kakeknya sebagai peta. Batas hutan, gerbang alam gaib, menunggunya di kejauhan. Sebuah pelanggaran yang tak terhindarkan baru saja dimulai. Rahmat melangkah maju, dan dunia di sekitarnya seolah berganti kanvas. Transisi memasuki kawasan larangan terasa seperti berjalan melalui tirai sutra yang dingin. Udara menjadi lebih dingin secara drastis. Kelembapannya menusuk. Suara-suara alam kampung sembunyi jangkrik yang merdu. Gesekan daun kelapa telah lenyap seluruhnya, digantikan oleh keheningan yang memekakkan. Di sini, di dalam batas bunian, bahkan udara pun terasa lebih tua, lebih padat, dipenuhi energi yang asing. Pepohonan di sekelilingnya bukanlah pohon hutan biasa. Batangnya hitam pekat, namun daunnya berkilauan dengan warna perak di bawah kegelapan malam. Cahaya di sini tidak datang dari bulan di langit, melainkan dari tanah itu sendiri. Lumut hijau fosfor berpendar di akar-akar besar, memberikan pencahayaan yang sinematik namun menyesatkan. Rahmat harus berhati-hati, karena setiap langkah yang salah bisa berarti tersandung ke jurang atau melanggar sesuatu yang sakral. Tepat saat ketakutan mulai merayap di benaknya, menghukumnya karena keberaniannya, musik itu datang. Itu adalah melodi seruling yang paling murni dan paling menyayat hati yang pernah didengar Rahmat. Nada-nadanya tidak dimainkan oleh instrumen kayu, melainkan sioliola ditiup dari kristal atau air mengalir. Melodi itu memanggil, bukan dengan paksaan, tetapi dengan janji keindahan yang tak terbayangkan. Bunyi itu melieng-lieng, membimbing, dan Rahmat seperti ngengat yang tertarik pada api, mengikutinya tanpa ragu. Pria muda itu menerobos semak belukar yang tampak terbuat dari jalinan kristal es. Setelah beberapa menit berjalan, keheningan dipecahkan oleh suara air. Tidak lama kemudian, Rahmat tiba di tempat tujuannya. Di hadapannya terbentang sebuah pemandangan yang membuat jantungnya berhenti berdetak. Kolam mata air panas tersembunyi di antara tebing batu yang ditumbuhi anggur bercahaya. Kolam itu memancarkan uap tipis dan airnya berwarna biru safir di bawah pantulan cahaya yang entah datang dari mana. Di atas kolam, air terjun kecil jatuh dari ketinggian. Percikannya berubah menjadi debu permata saat menyentuh udara bunian. Dan di tengah kolam itu adalah sesosok bunian, Mayang. Nama itu terlintas di benak Rahmat, meskipun dia belum pernah mendengar namanya. Kecantikannya bukan berasal dari dunia manusia. Kulitnya pucat seperti porselen bulan, rambutnya hitam pekat dan panjang, basah, tergerai seperti rumput laut gelap di bahu telanjangnya. Lekuk tubuhnya sempurna, sebuah patung yang dipahat dari mimpi paling murni. Dia berdiri di tengah kolam, dengan mata tertutup, melakukan ritual mandi. Gerakannya anggun, lambat, sakral. Rahmat menyembunyikan dirinya di balik akar pohon besar. Tubuhnya bergetar bukan karena dingin, melainkan karena perpaduan ketakutan dan kekaguman yang liar. Pria itu menyadari bahwa dia tidak hanya mengintip seorang wanita. Dia sedang mengintip sebuah
rahasia ilahi. Ritual itu adalah sesuatu yang seharusnya tidak pernah dilihat oleh mata fana. Seruling berhenti berbunyi, seolah-olah melodi itu telah mencapai klimaksnya, dan kini terhenti, meninggalkan keheningan yang penuh antisipasi. Mayang mengangkat kedua tangannya ke atas, dan air di sekitarnya mulai berputar perlahan. Uap dari kolam mengelilinginya seperti kabut sutra, dan di tengah kabut itu, wanita tersebut tampak lebih dari sekadar bunian. Dia tampak seperti Dewi Air. Dalam kesibukannya menyaksikan tontonan yang melanggar batas itu, Rahmat membuat kesalahan fatal. Sebuah batu kecil di bawah kaki Rahmat berguling, menghasilkan bunyi klik yang memecah keheningan sakral kolam itu. Suara itu, betapapun kecilnya, terdengar seperti gemuruh guntur di alam yang sunyi itu. Mayang, yang tadinya dalam keadaan meditatif, membuka matanya. Pandangannya tajam, berwarna hijau giok, langsung menusuk ke tempat Rahmat bersembunyi. Kekuatan dalam tatapan itu melumpuhkan. Dalam sekejap, semua keindahan dan ketenangan menghilang, digantikan oleh murka dingin yang tak terlukiskan. Rahmat mencoba bergerak, mencoba lari, tetapi seluruh tubuhnya menolak untuk mematuhi. Otot-ototnya terkunci, napasnya terperangkap di paru-paru. Dia hanya bisa menyaksikan kengerian di mata wanita bunian itu, sebuah pengakuan diam-diam atas kejahatan terbesarnya. Mayang tidak bergerak, tetapi aura dinginnya menyebar, dan kolam yang tadinya biru safir kini tampak hitam dan menakutkan. Wanita itu telah melihat Rahmat, pelanggaran telah terjadi. Hukuman akan datang. Di balik bebatuan, beberapa sosok muncul. Mereka adalah penjaga bunian, berpakaian zirah perak yang berkilauan samar dalam cahaya lumut. Mereka tidak bergerak. Mereka hanya berdiri, menunggu isyarat dari wanita yang kehormatannya telah dilanggar. Rahmat terperangkap dalam tatapan Mayang, tahu persis bahwa petualangan kecilnya yang penuh rasa ingin tahu telah berakhir, dan dia baru saja menukar seluruh hidupnya dengan satu pandangan terlarang. Para penjaga bergerak dalam keheningan absolut. Mereka bukanlah manusia yang berjalan, melainkan bayangan yang melayang. Hanya dalam hitungan detik, dua sosok bunian telah berdiri di samping Rahmat. Tangan mereka mencengkeram lengan pria muda itu dengan kekuatan yang menakutkan. Cengkeraman mereka dingin seperti besi yang dicabut dari es abadi. Rahmat masih lumpuh, tidak bisa berteriak, bahkan tidak bisa berjuang. Ketidakberdayaan yang total adalah hukuman pertamanya. Mayang keluar dari kolam. Air bergemericik di sekelilingnya, dan kabut sutra segera membentuk jubah panjang yang menutupi tubuhnya. Dalam sekejap mata jubah yang terbuat dari bahan yang tidak dikenal berkilauan seperti embun pagi yang tertangkap di sarang laba-laba. Matanya yang hijau giok tidak meninggalkannya. Sebuah penghakiman yang membeku. Para penjaga mengangkat tubuh Rahmat yang terasa seringan kulit kayu kering. Perjalanan dari kolam menuju istana bunian adalah siksaan disorientasi yang cepat. Lingkungan di sekitar mereka berputar dalam kabut perak dan cahaya fosfor. Rahmat merasakan dirinya ditarik, bukan melintasi ruang, melainkan melintasi dimensi. Kaki bunian tidak menyentuh tanah. Mereka melayang di atas akar-akar pohon yang kini terlihat seperti pahatan kristal raksasa. Kemudian, hutan itu berakhir. Rahmat terhayung-hayung ke sebuah lapangan terbuka. Istana bunian menjulang di hadapannya. Itu bukan bangunan batu, melainkan arsitektur yang terbuat dari kabut kental yang telah dipadatkan. Berputar-putar seperti awan badai, namun memancarkan cahaya keemasan dari dalamnya. Pintu gerbangnya setinggi pohon kelapa, terbuat dari jada yang memantulkan segala cahaya bunian. Rahmat diseret melintasi lantai marmer yang mengilap, melewati barisan bunian yang tampak aristokrat dan agung. Wajah mereka cantik tanpa emosi. Semua mata mereka terfokus pada manusia rendahan itu. Dan di setiap tatapan itu, Rahmat merasakan jijik dan rasa superioritas. Ruang singgasana adalah aula yang menakjubkan. Langit-langitnya adalah kubah malam itu sendiri.
dengan bintang-bintang bunian yang tampak lebih besar dan lebih dekat. Di Ujung Aula duduklah Raja Sulaiman. Raja Bunian itu adalah sosok yang mengesankan. Wajahnya adalah cetakan yang lebih tegas dan lebih dewasa dari Mayang. Dengan rambut perak yang tergerai hingga bahu, dia mengenakan jubah sutra yang tenunannya seperti air mengalir. Dan mahkotanya hanyalah rangkaian cahaya yang berdenyut di sekitar kepalanya. Kekuatan raja bukan terletak pada otot atau kekerasan, tetapi pada keheningan absolut yang ia bawa, keheningan yang bisa memecah batu. Rahmat dilempar berlutut di lantai dingin. Wajahnya menghadap marmer yang memantulkan bayangan dirinya yang menyedihkan. Mayang kini berdiri di sisi kanan singgasana, tampak dingin dan tidak tersentuh, seolah-olah dia adalah hakim dan bukan korban. Suara Raja Sulaiman adalah resonansi, bukan getaran udara. Itu adalah suara yang terasa di tulang dada Rahmat. Manusia, fana, kau telah melanggar batas. Kau telah mencemari ritual suci. Kau telah melihat putriku Mayang dalam keadaan yang terlarang. Rahmat berusaha mengangkat kepalanya. Tekadnya kembali sedikit, menantang mantra yang melumpuhkannya. Ampun, Baginda, hamba tidak bermaksud jahat, hanya rasa ingin tahu yang tak tertahankan. Suaranya serak, terdengar kasar dan asing di aula yang begitu halus itu. Senyum tipis dan mematikan muncul di bibir Raja Sulaiman. Rasa ingin tahu adalah penyakit tertua manusia. Di alam kami, keinginan rendah tidak bisa menjadi alasan untuk pelanggaran besar. Kau tahu tentang garis pagar. Kau memilih untuk menyeberanginya. Itu adalah keputusanmu. Sekarang kau harus menerima konsekuensinya. Raja berdiri. Kehadirannya membesar, mengisi seluruh aula dengan tekanan gaib. Putriku, pewaris takhta Bunian, telah dinajiskan oleh pandanganmu. Rahasia keberadaan kami kini berisiko terekspos ke duniamu yang kasar. Hukum Bunian sangat jelas. Pelanggar yang melihat seorang putri dalam ritual harus mati, atau dia harus menjadi bagian dari rahasia itu selamanya. Rahmat merasakan dingin yang jauh lebih dalam daripada cengkraman penjaga. Pilihan itu ternyata hanyalah ilusi, mati atau hidup di sini. Aku tidak bisa membunuhmu, karena darahmu yang kotor akan menodai kesucian kolam abadi. Namun, aku juga tidak bisa membiarkanmu pergi, karena kau akan membawa kehormatan Bunian ke jurang kehancuran. Lanjut Raja. Matanya menusuk. Hanya ada satu jalan untuk memperbaiki kehormatan putriku dan mengunci rahasia kami dari duniamu. Raja menoleh ke Mayang. Wanita muda itu tidak menunjukkan reaksi. Matanya bagai cermin air yang tak bergerak. Putriku harus menikah denganmu. Kata-kata itu menghantam Rahmat seperti cambuk es. Menikah dengan makhluk indah yang memandangnya dengan kebencian mutlak. Menukar seluruh keberadaan dirinya dengan satu pandangan yang bodoh. Aturan telah ditetapkan. Kau, Rahmat dari dunia fana, akan menikahi Mayang. Kau akan menjadi suaminya. Dan sebagai gantinya, kau akan hidup di alam Bunian selamanya. Kau tidak akan pernah lagi melintasi batas. Tidak akan pernah lagi melihat desa atau keluargamu. Kau akan menjadi Bunian dalam ikatan. Tawanan dalam sebuah sumpah suci. Rahmat mencoba memohon. Tidak, tuanku. Hamba mohon, biarkan hamba kembali. Hamba akan bersumpah untuk diam selamanya. Kepala Raja Sulaiman bergeser sedikit ke samping, seolah-olah Rahmat adalah serangga yang mendengung. Sumpah manusia hanyalah udara kosong. Ikatan darah dan takdir adalah satu-satunya jaminan. Malam ini kau tertangkap, dan fajar hari Bunian kau akan menjadi menantuku. Inilah vonismu. Raja Sulaiman duduk kembali. Cahaya di mahkotanya meredup, menandakan bahwa pengadilan telah berakhir. Rahmat hanya bisa menatap Mayang. Wajah wanita itu, meskipun tanpa emosi, kini menunjukkan sedikit luka, sedikit penyesalan. Seolah-olah dia juga adalah tawanan dari kehormatannya sendiri. Pemuda itu menyadari, dengan rasa sakit
yang mencabik-cabik bahwa dia tidak hanya kehilangan kebebasannya, tetapi dia telah memaksa wanita itu kehilangan takdirnya juga. Dua penjaga mengangkat Rahmat dari lantai marmer. Dia tidak lagi lumpuh, tetapi keputusasaan telah mengambil alih semua kekuatannya. Saat pria itu diseret menjauhi singgasana, sebuah pemikiran terakhir yang menyedihkan melintas. Kakek benar, dia tidak mencari mereka, tetapi mereka telah memilihnya, dan harganya adalah seluruh kehidupannya. Rahmat diseret keluar dari aula singgasana. Begitu melewati pintu jet yang menjulang tinggi, seluruh arsitektur di sekelilingnya berubah. Istana bunian yang sebelumnya tampak padat seperti kabut beku, kini terasa cair dan mengalir. Dinding-dinding di sekelilingnya terbuat dari es yang diukir rumit. Tetapi alih-alih dingin, permukaan itu memancarkan kehangatan yang lembut dan tidak nyata. Perjalanan ke kamarnya yang baru terasa seperti menembus serangkaian cermin. Setiap langkah yang diambil terasa tidak wajar. Ada rasa melayang dan tenggelam secara bersamaan. Penjaga yang memegang erat lengannya bertubuh tinggi, tidak mengucapkan sepatah kata pun, hanya memancarkan rasa jijik yang konstan. Rahmat yang masih terhuyung-huyung di antara rasa takut dan putus asa, hanya bisa menyeret kakinya. Saat mereka naik melalui tangga yang terbuat dari cahaya yang berputar, Rahmat melihat keluar. Pemandangan alam bunian di bawahnya tidak seperti apapun yang ada di bumi. Kota itu terbuat dari menara-menara berkilauan yang tampaknya ditopang oleh awan ungu muda. Sungai-sungai di sana mengalir dengan cairan perak, dan pepohonan di kejauhan adalah hutan permata yang memancarkan cahaya pelangi yang konstan. Itu adalah keindahan yang begitu sempurna hingga terasa mengancam. Sebuah bukti nyata betapa kecil dan kasarnya dunia manusia. Di alam bunian, waktu terasa lentur dan aneh. Rahmat tidak tahu apakah dia telah berjalan selama semenit atau berjam-jam. Udara yang dihirupnya berbau seperti cendana dan hujan yang baru turun. Tetapi aromanya terlalu tajam, terlalu murni, membuat kepalanya pening. Pria muda itu merasa identitas manusianya terkikis. Si Yuliola, dia adalah kepingan debu yang tersangkut di antara roda mesin waktu yang agung. Mereka akhirnya berhenti di depan sebuah ruangan di tingkat tertinggi istana. Pintu kamar itu bukan dari kayu atau logam, melainkan panel air yang beku. Penjaga mendorong Rahmat masuk. Jangan pernah melangkahi batas ambang ini tanpa izin. Yang mulia, suara bunian itu pertama kalinya bersuara, terdengar seperti gesekan pasir kasar. Setelah itu, bunian tersebut segera mundur, meninggalkannya dalam kesendirian yang mendalam. Rahmat terhuyung-huyung ke tengah ruangan. Kamar itu besar, berinterior minimalis, yang membuat manusia merasa asing. Lantainya adalah kristal obsidian yang memantulkan bayangan Rahmat. Dindingnya adalah sutra tenun yang dihiasi pola bintang yang terus bergerak perlahan. Sebuah peta kosmik bunian yang hidup. Tidak ada jendela, namun ruangan itu bermandikan cahaya, seolah-olah cahayanya dipompa langsung dari jantung bunian. Di tengah kamar, terdapat sebuah ranjang megah dengan kanopi kabut, dan di sampingnya, sebuah meja batu giok, tempat diletakkan semangkuk kecil, buah yang bersinar buah-buahan, yang bentuknya mirip delima dan anggur, tetapi warnanya biru dan ungu yang tidak wajar. Rahmat tidak lapar. Pria itu hanya merasakan hampa. Keputusasaan yang tadinya membara, kini menjadi lapisan es yang dingin di sekeliling hatinya. Dia tidak bisa melarikan diri, itu jelas. Batas yang dia lewati tidak hanya fisik, tetapi juga spiritual. Dia telah divonis, bukan sebagai tawanan yang diikat rantai, tetapi sebagai suami yang dipaksa. Seluruh garis waktu kehidupannya telah terpotong. Ibu dan desa, matahari dan air sungai yang hangat, semua itu kini hanya menjadi kenangan yang cepat memudar. Ilusi yang tidak mungkin disentuh lagi. Air mata Rahmat jatuh, tetapi air mata itu terasa hambar dan cepat menguap dalam kelembapan bunian yang aneh. Pemuda itu mendekati cermin besar di sudut ruangan
sebuah lempengan perak yang terpasang di dinding. Rahmat menatap pantulan dirinya. Di bawah cahaya bunian yang tak kenal lelah, wajahnya terlihat lebih pucat. Matanya tampak lebih besar dan lebih gelap. Bukan hanya penampilan fisiknya yang berubah, jiwanya telah tercemar oleh keagungan bunian yang menakutkan. Dia adalah manusia yang tersesat di antara para dewa. Vonis itu tidak hanya tentang pernikahan. Vonis itu adalah kehilangan identitas. Rahmat dari kampung sembunyi sudah mati. Di tempat bunian ini, dia hanyalah manusia fana, suamikan Putri Mayang. Sebuah aib yang harus diterima demi menjaga rahasia kuno. Pria muda itu terduduk di tepi ranjang. Kain di ranjang itu terasa seperti kelopak bunga yang belum pernah mekar. Lembut namun dingin. Dalam keheningan yang total, di mana tidak ada jangkrik atau angin yang bersiul, Rahmat berpegangan pada satu hal yang tersisa. Kebenciannya pada nasib yang dipaksakan ini. Dia mungkin telah dipaksa menikahi Mayang, tetapi Raja Sulaiman tidak bisa memaksanya mencintai bunian atau menerima kehidupan barunya. Saat Rahmat tenggelam dalam kesendirian yang mencekik itu, pintu air membeku lagi dan dua bunian masuk. Salah satunya adalah seorang pelayan bunian yang bertubuh lebih pendek dengan wajah yang lebih lembut, sementara yang lain adalah penjaga yang membawa pakaian. Pelayan bunian, wanita paruh baya dengan pakaian sederhana namun elegan, memiliki sedikit kehangatan di mata kusamnya. Manusia fana, katanya, suaranya seperti bel perunggu. Bersiaplah, upacara akan dimulai segera setelah matahari bunian terbit. Ini adalah pakaianmu. Pelayan itu meletakkan tumpukan pakaian yang terbuat dari bahan sutra bunian yang terasa seperti kulit ular halus di atas meja. Lalu, tanpa menunggu tanggapan, mereka menghilang, meninggalkan Rahmat di kamar yang terlalu megah untuk manusia sepertinya. Rahmat melihat pakaian itu, baju kurung bunian berwarna perak tua dan celana yang serasi, dihiasi dengan sulaman benang emas yang tampak seperti peta bintang. Pakaian seorang pengantin pria, memakainya terasa seperti memasang kulit baru, sebuah ritual penghapusan identitas. Rahmat tahu, begitu pakaian itu dikenakan, dia tidak lagi hanya mengintip. Dia akan menjadi bagian permanen dari alam bunian. Sebuah rahasia yang terkunci rapat di antara kabut dan permata. Sebuah upacara pernikahan tanpa cinta menanti di fajar yang asing. Pakaian pengantin terasa dingin di kulit, ringan tetapi seberat beban takdir. Kain sutra bunian meluncur di tubuh Rahmat, membawa aroma kabut dan logam murni. Saat menyarungkan baju kurung perak tua dengan hiasan benang emas, pemuda itu merasa seperti mengenakan zirah, bukan busana pernikahan zirah yang melindungi dirinya yang lama dari dirinya yang baru. Menatap pantulan wajah di cermin perak, sosok Rahmat dari kampung sembunyi telah menghilang, digantikan oleh siluet asing, seorang tawanan yang berpakaian kerajaan. Kerudung kabut yang menyelimuti ranjangnya berangsur-angsur menipis. Fajar bunian telah tiba, bukan fajar yang berwarna oranye atau merah jambu. Fajar di sini adalah ledakan cahaya keemasan yang dingin, menyaring melalui dinding kristal istana. Pintu air membeku, terbuka sekali lagi. 3 bunian wanita, semua berwajah sempurna dan tanpa emosi, masuk. Mereka menyisir rambut Rahmat yang terasa lebih tebal dan lebih mudah diatur di alam ini, lalu menyematkan semacam daun perak di dadanya. Pemuda itu membiarkan mereka bekerja, sebuah boneka yang sudah menyerah pada nasib. Prosesi dimulai. Rahmat dipandu melalui koridor panjang yang dihiasi bunga-bunga, bunian bunga-bunga yang terbuat dari es, dan memancarkan suara berdenting halus. Aula upacara jauh lebih besar dari ruang singgasana, terletak di bawah kubah terbuka yang memperlihatkan langit bunian berwarna safir muda. Seluruh bangsawan bunian berkumpul, berjajar rapi dalam keheningan yang lebih berisik daripada sorak-sorai keramaian manusia. Di tengah aula berdiri altar kristal yang mengapung di atas kolam air terjun kecil. Raja Sulaiman telah duduk,
dikelilingi oleh para tetua yang wajahnya terlihat seperti batu yang dipahat oleh waktu. Rahmat berdiri di samping altar. Jantungnya berdebar kencang, bunyi yang terasa memalukan di tengah keheningan suci itu. Matanya tertuju pada lorong yang dihiasi kabut tebal. Lalu Mayang muncul. Putri itu tidak berjalan, melayang, seolah ditarik oleh benang tak terlihat. Mayang mengenakan gaun putih yang terbuat dari jalinan air beku dan mutiara bulan. Rambut hitam pekatnya dihiasi rangkaian bunga perak. Dia tampak seperti es yang diberi kehidupan, kecantikan yang begitu sempurna hingga menyakitkan. Di mata hijaunya yang indah, Rahmat melihat bukan hanya kebencian, melainkan kesedihan yang tak terhindarkan. Mereka berdua adalah korban. Mayang tiba di samping pengantin pria. Tidak ada tatapan, tidak ada senyuman, hanya keheningan. Tubuhnya memancarkan aura dingin yang membuat Rahmat menarik napas tanpa sengaja. Raja Sulaiman bangkit. Suaranya bergema di seluruh aula tanpa perlu berteriak. Sebuah perintah alamiah yang menembus ke tulang. Ritual dimulai dengan nyanyian para tetua dalam bahasa Bunian kuno, bahasa yang terdengar seperti pecahan kaca dan lonceng. Ritual itu bukan pertukaran janji, melainkan penyatuan takdir. Raja mengambil 2 untai cahaya biru dari udara, memilinnya menjadi cincin energi murni yang diletakkan di jari manis Mayang. Raja kemudian mengambil setetes darah bunian dari pergelangan tangan Mayang dan setetes darah Rahmat dari jarinya. Kedua tetes darah dipertemukan di atas altar. Alih-alih menyatu, kedua cairan itu saling tolak, bergetar dalam jarak milimeter. Mayang, sentuhlah tangan manusia fana ini. Ikatlah dia dengan sumpah yang akan mengunci jiwanya dari dunia luar selamanya. Putri itu menoleh. Pandangan dingin adalah kontak mata pertama mereka sejak kolam. Matanya dipenuhi rasa jijik yang membuat Rahmat merinding. Namun, jari-jari bunian itu sedingin marmer menyentuh punggung tangannya. Seketika, rasa sakit membakar menyerang. Bukan hanya di kulit, tetapi di dalam tulang. Rahmat merasakan ada yang menarik dan memilin dirinya, seolah identitas manusianya ditarik keluar dan digantikan oleh sesuatu yang lain. Cahaya biru dari cincin Mayang merambat naik ke lengan pengantin pria. Mulai hari ini, suara Mayang dingin dan jernih. Kau adalah milik alam bunian. Kau adalah suamiku. Batas telah disegel. Tidak ada jalan kembali. Ikatan itu telah terpatri. Rasa sakit mereda, meninggalkan perasaan mati rasa yang dingin. Upacara berakhir dengan keheningan yang lebih berat dari sebelumnya. Rahmat dan Mayang kini berdiri sebagai suami dan istri. 2 orang asing yang terikat oleh aib dan keharusan di bawah kubah langit yang bersaksi. Raja Sulaiman mengumumkan dengan suara keras, "Pergilah, lanjutkan hidup baru kalian." Mayang berbalik, melayang pergi tanpa melirik pengantin pria. Rahmat ditinggalkan sendirian di samping altar kristal. Dia telah menikah dengan ratu dari dunia lain, tetapi hanyalah penjaga rahasia, tawanan yang baru saja menerima rantainya. Alam bunian adalah penjara terindahnya. Rahmat kembali ke kamar mewahnya, diantar oleh sepasang penjaga yang kini tampak memandang dengan sikap yang sedikit berbeda, bukan lagi jijik murni, tetapi semacam toleransi yang dingin, seperti menyaksikan hewan peliharaan baru. Pria itu menyadari statusnya. Ia bukan lagi sekadar manusia fana yang melanggar, tetapi kini adalah benda kepemilikan kerajaan, kunci hidup untuk peti rahasia. Pakaian pengantin segera dilepas, digantikan dengan jubah sutra tidur yang dingin dan licin. Duduk di tepi ranjang dengan kanopi kabut, Rahmat merasa sendirian di tengah kemewahan yang terlalu besar. Keheningan alam bunian kembali mencekiknya. Tidak ada bunyi serangga, tidak ada gesekan angin, hanya dengungan rendah yang konstan, irama jantung istana yang terbuat dari kristal. Lalu, pintu air terbuka. Miang masuk. Putri itu masih mengenakan gaun pengantinnya yang mengalir, tetapi cincin cahaya biru di jarinya berdenyut lebih terang, menjadi pengingat yang menyakitkan akan ikatan
tak terhindarkan mereka. Wajahnya adalah topeng yang terbuat dari porselen, tanpa jejak emosi. Dia menutup pintu, memblokir pandangan Rahmat ke lorong. Putri Bunian itu berjalan perlahan menuju meja rias obsidian. Punggungnya menghadap Rahmat. Dia mulai melepaskan hiasan kepala perak dan bangga-bungga bulan dari rambutnya yang panjang dan gelap. Gerakannya lambat, terukur, dan penuh keanggunan yang menyedihkan. Rahmat memperhatikan, tanpa berkedip. Keheningan di ruangan itu begitu tebal, sehingga terasa seperti substansi yang bisa dipotong. Beberapa saat berlalu, dalam kesunyian mutlak, Rahmat akhirnya memecah keheningan yang mencekik itu. "Ini bukan yang kau inginkan," kata Rahmat. Suaranya serak. Suara kasar manusia itu terdengar memalukan di kamar yang penuh kehalusan ini. Mayang berhenti sejenak. Hiasan perak masih di tangannya. Dia tidak berbalik. Itu adalah vonis, balas Mayang. Suara Bunian itu dingin seperti embun beku, membawa nada kekuasaan yang luar biasa. Seolah-olah setiap suku kata adalah permata yang jatuh ke lantai. "Aku tidak diizinkan memiliki keinginan. Keinginan adalah kelemahan. Tapi kau membenciku." Mayang meletakkan hiasan kepala itu di meja. Bunyinya seperti dentingan bel kaca yang rapuh. Putri itu akhirnya berbalik. Mata hijaunya menatap Rahmat dengan intensitas yang melucuti semua pertahanannya. Kebencian adalah hal yang terlalu emosional untuk Bunian. "Aku hanya melihatmu sebagai pelanggaran, noda yang harus disembunyikan. Aku terikat untuk menjagamu demi kehormatan tahta." Rahmat mendongak, mencoba menemukan celah dalam benteng emosinya. "Kau dipaksa menikahiku. Aku dipaksa menikahimu. Kita berdua adalah tawanan Raja Sulaiman." Ekspresi Mayang melunak sedikit, mungkin penyesalan. "Jangan samakan takdirmu dengan takdirku, manusia. Kau merusak hidupmu dengan kebodohan. Aku merusak hidupku dengan darah. Aku adalah pewaris. Sekarang aku terikat pada makhluk fana yang hidupnya hanya sekejap mata. Ini adalah aib bagi alam Bunian. Lalu, apa yang harus kita lakukan?" Rahmat bertanya. Nada suaranya menantang, tetapi juga mencari petunjuk. "Kau ingin aku duduk diam sampai aku mati karena usia di kamarmu ini?" Mayang berjalan ke tepi kanopi. Gaun pengantinnya yang indah tampak hampa. "Kita hidup terpisah, putus Mayang. Kau akan tinggal di kamar ini. Kau adalah suamiku di depan umum, penjaga rahasia yang terikat secara darah. Tetapi kau akan tetap menjadi tawanan yang tidak terlihat." Putri itu mendekati tirai kabut ranjang. "Kau akan diberi makanan dan apapun yang diperlukan agar tubuh fana tidak mati sebelum waktunya. Tetapi kau tidak akan diizinkan berkeliaran tanpa pengawasanku. Kau tidak akan berbicara dengan penghuni istana lain. Kau akan menjadi keheningan itu sendiri." Rahmat bangkit dari ranjang, menatap putri itu. "Aku adalah suami sahmu, Bunian atau tidak. Kau tidak bisa mengurungku seperti ini." Wajah Mayang kembali mengeras menjadi porselen. "Aku adalah Mayang, pewaris takhta Bunian. Dan di sini, keputusanku adalah hukum. Kau melihatku dan kau dihukum. Hukumannya adalah hidup di sampingku, tetapi tanpa menyentuh apa yang murni. Ini adalah ranjangmu," tunjuknya ke sisi kanan, tempat tidur yang luas. "Ini ranjangku," tunjuknya ke sisi kiri. Kemudian, dengan gerakan yang anggun dan final, Mayang melepaskan jubah pengantin putih itu. Gaun itu meluncur ke lantai dengan suara berbisik, meninggalkan putri itu dalam jubah tidur Bunian yang terbuat dari bahan berkilauan, yang transparan dan halus, menutupi lekuk tubuhnya seperti kabut tipis. "Malam sudah larut. Manusia fana," kata Mayang. Nadanya tidak mengundang atau menolak, hanya menyatakan fakta. "Besok, kau akan menjalani pelajaran pertama tentang bagaimana menjadi seorang tawanan Bunian." Putri itu berbalik, naik ranjang dari sisi kirinya, dan menarik tirai kabut. Mayang telah mengurung dirinya sendiri, menciptakan perbatasan tak terlihat di tengah kamar. Cahaya redup Bunian menyaring melalui tirai kabut,
memungkinkan Rahmat melihat samar-samar siluet Mayang yang sedang berbaring, memunggungi Rahmat. Rahmat berdiri, lalu dengan rasa putus asa yang membeku, pria itu naik ke ranjang dari sisi yang ditentukan. Kebersamaan mereka adalah keheningan, jarak, dan kebencian dingin. Malam pertama pernikahan mereka adalah malam sunyi di kamar sutra, di alam bunian, tempat takdir manusia telah dibekukan. Di antara mereka terbentang samudra kesunyian dan jurang takdir yang dipaksakan. Rahmat terbangun, tidak oleh kokok ayam atau sorot mentari hangat, melainkan oleh keheningan bunian yang dingin. Pria itu mendapati diri sendirian. Sisi kiri ranjang itu rata dan dingin. Mayang sudah pergi. Kanopi kabut terbuka lebar, menunjukkan ruangan yang bermandikan cahaya putih keemasan yang konsisten pencahayaan yang tidak pernah berubah. Membuat mustahil untuk melacak jam atau bahkan memahami apakah fajar telah berlalu semenit atau seabad. Kamar mewah itu terasa seperti jebakan kristal. Rahmat bangkit, berjalan ke meja giok. Di sana, di samping buah-buahan yang bersinar, kini ada nampan perak berisi sarapan bunian, cairan ungu kental dalam cawan berukir, dan sepotong roti pipih yang tampak seperti permata yang dipadatkan. Aroma makanan itu tidak menggiurkan, melainkan memabukkan. Kerongkongan Rahmat tercekat. Rasa rindu akan kopi pahit dan nasi panas dari kampung sembunyi menusuk seperti belati. Saat Rahmat masih menatap nampan dengan rasa jijik yang pahit, pintu air membeku lagi. Masuk seorang bunian pria, jauh lebih tua dari Mayang, dengan wajah yang diukir oleh guratan halus dan mata abu-abu tajam yang menilai setiap inci Rahmat. Pria itu berpakaian jubah sederhana berwarna obsidian, tetapi auranya membawa bobot otoritas yang berbeda dari Raja Sulaiman. Ini adalah otoritas yang dilelahkan oleh intrik dan tahun. Aku Tuan Aksa, aku bertanggung jawab atas pendidikanmu, katanya. Suaranya rendah, terdengar seperti kerikil yang bergesekan. Nada itu tidak menghina, hanya faktual. Seperti seseorang yang mengidentifikasi hama. Pendidikan apa? Tantang Rahmat, menolak untuk tunduk. Tuan Aksa tersenyum tipis, senyuman yang tidak menyentuh mata. Pendidikan tentang menjadi tidak terlihat. Pendidikan tentang bernapas tanpa mengganggu. Kau adalah noda yang diikatkan pada mutiara bunian. Tugas utamaku adalah memastikan noda itu tetap tenang dan tidak merusak kilau Putri Mayang. Rahmat mendapati dirinya merasa marah, kemarahan yang panas dan manusiawi, tetapi tahu itu sial-sial di alam ini. Aku suaminya. Kau adalah tautan yang diperlukan untuk mengunci rahasia kami. Bukan suami dalam pemahaman kami, koreksi Aksa. Ikatannya hanya menahan jiwamu agar tidak melintasi batas. Itu tidak memberimu hak. Sekarang, kenakan jubahmu. Pelajaran pertama adalah berjalan. Tuan Aksa memimpin tanpa menunggu jawaban, mengharuskan Rahmat untuk mengikutinya seperti bayangan. Begitu melangkah keluar dari kamar, Rahmat menyadari betapa luasnya penjara itu. Koridor kristal itu sangat panjang, melengkung, dan mengarah ke aula yang dipenuhi oleh bunian-bunian aristokrat. Bunian di istana bergerak dengan keanggunan yang luar biasa. Jubah sutra mereka mengalir tanpa suara. Setiap gerakan adalah tarian yang terukur. Rahmat, dengan langkah manusianya yang canggung dan berisik, terasa seperti batu kasar di antara permata yang dipoles. Setiap bunian yang dilewati Tuan Aksa dan Rahmat akan berhenti sebentar, menoleh, dan tatapan dingin mereka penuh rasa ingin tahu dan jijik. Menyengat Rahmat. Mereka melihatmu, bisik Aksa, tanpa menoleh. Mereka melihat aib, pelanggaran, dan kelemahan yang harus ditanggung tahta demi rahasia. Jangan menatap balik, jangan tersenyum, jangan bereaksi. Bunian menghargai keheningan. Kau harus menjadi keheningan itu. Mereka tiba di sebuah galeri yang menghadap ke kota Bunian yang megah di bawah. Kota itu bersinar dengan arsitektur kabut dan cahaya. Sebuah keajaiban yang membuat Rahmat terengah-engah. Lihatlah baik-baik
perintah Aksa. Ini adalah rumah barumu. Setiap keindahan yang kau lihat adalah pengingat akan keabadian yang terpaksa berbagi ruang dengan kefanaanmu. Kau adalah penonton seumur hidup. Aksa kemudian menjelaskan aturan dasar dengan singkat, tanpa kompromi. Tidak ada komunikasi. Dilarang berbicara kepada bunian manapun selain Raja Sulaiman, Mayang, dan Tuan Aksa. Jaga jarak fisik minimal 5 langkah dari Putri Mayang di depan umum. Kepatuhan. Semua perintah yang diberikan oleh Putri Mayang harus dilaksanakan segera tanpa pertanyaan. Kamar. Ruangan itu adalah batas terluar teritorial Rahmat. Setiap perjalanan keluar harus dengan izin dan pengawasan Tuan Aksa atau penjaga. Tugasmu bukan untuk hidup, tetapi untuk menjaga. Menjaga rahasia, menjaga jarak, menjaga kehormatan putri. Jika kau melanggar salah satu dari aturan ini, vonis mati akan diaktifkan melalui ikatan darah. Mayang tidak perlu mengangkat senjata. Ikatan itu sendiri akan mematikanmu, Aksa menjelaskan dengan ketenangan yang mengerikan. Lalu, Aksa menoleh. Matanya yang tajam menembus Rahmat. Terutama, jangan pernah mencari kehangatan di mata istrimu. Putri Mayang akan selalu melihatmu sebagai kehinaan yang terikat. Jangan pernah membuat kesalahan dengan berpikir bahwa ikatan itu membawa kasih sayang. Kasih sayang adalah api yang akan mencairkan bunian. Tuan Aksa telah menyampaikan pelajaran. Kini, tugas Rahmat adalah menyerapnya, hidup di bawah beban aturan itu. Pria muda itu memejamkan mata, merasakan hawa dingin istana meresap ke dalam jiwanya. Perjuangan Rahmat yang sebenarnya bukan lagi untuk melarikan diri, tetapi untuk mempertahankan api kemanusiaannya sendiri di dalam penjara yang terbuat dari es dan sutra ini. Hari-hari di Istana Bunian berlanjut dalam ritme yang dingin, sebuah urutan abadi, tanpa matahari terbenam atau terbit yang jelas. Rahmat menjalani perannya sebagai tawanan yang tidak terlihat di bawah pengawasan ketat Tuan Aksa. Pria Bunian tua itu adalah penjaga yang teliti, selalu berada 2 langkah di belakang Rahmat, mengawasi setiap gerakan, setiap tarikan napas. Kehadiran bunian lain hampir tidak pernah terjadi. Mereka bergerak dalam bayangan, muncul dan menghilang seperti sulaman cahaya. Namun, Rahmat mulai mengamati celah-celah kecil dalam kesempurnaan bunian. Saat Aksa membimbingnya melalui perpustakaan yang dinding-dindingnya terbuat dari kristal memori, pria muda itu melihat perpustakaan itu menyimpan gulungan-gulungan yang memancarkan cahaya redup, catatan sejarah bunian. Di sana, Rahmat melihat seorang bunian muda, rambut perak kusam dan wajahnya sendu, yang diam-diam menatap Mayang. Mayang, dalam jubah sutra birunya, sedang membaca sebuah gulungan kuno, membelakangi pengagum rahasianya. Ekspresi bunian muda itu, yang disebut Aksa sebagai Pangeran Jauhar, adalah campuran dari kerinduan yang mendalam dan kepahitan yang tajam. Jauhar adalah sepupu dekat Mayang dan, menurut adat, seharusnya menjadi tunangannya. Pernikahan mendadak dengan manusia fana telah merenggut haknya. Rahmat bergidik, bukan karena bunian itu, tetapi karena api emosi yang jelas terpancar darinya kerinduan yang dilarang. Kebencian yang nyata semua itu tersembunyi di balik wajah porselen yang sempurna. Bunian ternyata tidak sekejam yang mereka klaim. Mereka hanya lebih baik dalam menyembunyikan kerapuhan. Jangan menatapnya, desis Aksa di belakangnya. Suaranya tajam seperti pecahan es. Dia adalah masalah kami. Jangan kau jadikan masalah kami sebagai kesempatan. Namun, Rahmat telah melihatnya. Jauhar tidak melihatnya sebagai suami bunian. Jauhar melihatnya sebagai batu sandungan yang harus dihancurkan. Rasa permusuhan yang terpancar dari bunian muda itu menjadi titik fokus baru bagi Rahmat. Musuh yang nyata, bahkan di dalam sangkar, lebih baik daripada keputusasaan yang melumpuhkan. Saat mereka kembali ke kamar, Rahmat bertanya,
Mengapa kau menjadikanku tawanan, Aksa? Mengapa tidak segera bunuh saja dan ciptakan cerita baru tentang Putri Mayang? Aksa menghela napas, suara yang kering seperti daun tua. Karena hukum bunian adalah hukum alam. Pelanggaran kehormatan harus diperbaiki dengan cara yang menjaga keutuhan rahasia. Darahmu yang terikat pada Mayang adalah rantai yang lebih kuat daripada baja. Selama kau hidup, rahasia itu mati bersamamu. Kau adalah pengorbanan yang diperlukan. Manusia fana. Rahmat menatap mata Aksa, mencari tanda keraguan, tetapi hanya menemukan kelelahan yang berkarat. Bunian tua itu tampak jengah dengan tugas mengawasi manusia yang penuh kekacauan ini. Dan jika aku menemukan cara untuk memecahkan ikatan ini, Rahmat bergumam, lebih kepada dirinya sendiri. Aksa tidak menanggapi dengan ancaman. Dia hanya memberikan informasi, sebuah peringatan yang lebih dalam. Ikatan itu, yang terpatri di altar kristal, hanya dapat diputuskan oleh 3 cara. Kematianmu, kutukan yang lebih tua daripada Raja Sulaiman, atau cinta sejati di antara kau dan Putri Mayang. Cinta sejati. Kata-kata itu terdengar menggelikan di kamar yang dingin itu. Rahmat mengingat tatapan jijik Mayang, perbatasan yang ditarik di ranjang sutra. Tidak mungkin, Rahmat berbisik. Aksa menyeringai tipis. Untuk pertama kalinya, menunjukkan emosi yang mendekati ejekan. Tentu saja tidak mungkin. Bunian tidak memiliki kata untuk cinta dalam konteks yang kau bayangkan. Kami hanya memiliki kesetiaan dan tanggung jawab. Jadi, beristirahatlah, manusia fana. Jangan pikirkan tentang cinta. Pikirkan saja tentang cara menjadi keheningan sampai kau mati. Setelah Aksa pergi, Rahmat tidak segera tidur. Keheningan istana tidak pernah benar-benar sunyi. Di antara dengungan kristal dan cahaya, terdengar bisikan. Itu adalah bisikan bunian lain. Pangeran Jauhar. Bunyi itu bukan suara nyata yang bergema, melainkan proyeksi pikiran yang dikirim melalui arsitektur istana teknik bunian untuk berkomunikasi jarak jauh tanpa suara. Bisikan itu membanjiri kamar, penuh kemarahan yang tenang. Manusia fana, aku melihatmu. Kau adalah kotoran di lantai istana ini. Kau telah merampas hakku. Tidak ada rantai darah yang dapat melindungimu dariku. Matilah dalam kesunyian. Rahmat merasakan lonjakan adrenalin yang sudah lama tidak dirasakan sejak meninggalkan kampung sembunyi. Ini bukanlah ancaman mati-matian, melainkan deklarasi perang dingin. Disinilah letak harapan tipis itu. Rahmat mungkin adalah tawanan Raja Sulaiman dan suamikan Mayang, tetapi pemuda itu bisa menjadi bidak dalam permainan intrik bunian. Jika Rahmat mati, Mayang akan bebas, dan Jauhar akan mendapatkan tahta serta putri. Rahmat harus tetap hidup untuk menyulitkan Jauhar dan untuk menjaga ikatan rahasia itu tetap utuh. Setidaknya untuk sementara. Malam itu, Rahmat tidak melihat bunian sebagai makhluk gaib semata. Pria itu melihat mereka sebagai politisi, sebagai bangsawan yang penuh dengan kecemburuan dan ambisi, tersembunyi di balik lapisan es yang indah. Rahmat, seorang manusia fana dari desa, kini berada di tengah labirin kekuasaan bunian. Jika dirinya tidak bisa lari, dirinya akan bermain. Rahmat berbaring di sisi ranjang yang dingin, jauh dari tirai kabut Mayang. Pria muda itu mengambil keputusan. Dirinya akan menggunakan intrik Pangeran Jauhar sebagai perisai dan rasa jijik Mayang sebagai pemandu. Bertahan hidup bukan sebagai tawanan yang pasif, tetapi sebagai pemain yang tersembunyi. Keterikatan yang dipaksakan itu segera diuji. Pagi bunian berikutnya, pintu air terbuka bukan untuk Aksa, tetapi untuk Mayang. Putri itu berdiri di ambang pintu, berpakaian jubah sutra dengan tenunan perak yang menonjolkan ketinggian dan keagungannya. Wajahnya yang seperti pahatan marmer terlihat tegang, tetapi matanya memancarkan perintah yang tidak bisa ditawar. Kau ikut aku, kata Mayang.
Suaranya sedingin gemericik air beku. Rahmat beranjak, mengenakan jubah sutra bunian yang dingin. Kehadiran Mayang di kamarnya adalah hal yang jarang, selalu membawa ketegangan yang membuat udara terasa tipis. Pria itu mengikuti putri itu, menjaga jarak 5 langkah yang telah ditetapkan Aksa. Namun bergerak dengan kesadaran baru, pemuda itu bukan hanya mengikuti perintah, tetapi juga menganalisis medan perang. Mayang memimpin melalui koridor yang tidak pernah dilihat Rahmat, menuju sayap timur istana. Dinding-dindingnya kini tidak lagi kristal padat, tetapi jalinan kabut yang memantulkan cahaya pelangi. Suara dengungan istana terdengar lebih keras di sini. Siuleola, mereka mendekati pusat saraf kekuasaan. Mereka tiba di sebuah pintu ganda besar yang terbuat dari jade hijau pekat. Begitu Mayang melangkah masuk, keheningan di dalam ruangan itu pecah, digantikan oleh bisikan ratusan bunian yang berkumpul. Mereka berada di Taman Kristal Musim Dingin, sebuah aula kaca raksasa tempat alam bunian disimulasikan secara artifisial. Alih-alih bunga-bunga hangat, tumbuh-tumbuhan di sana terbuat dari es yang diukir rumit, memancarkan aroma manis yang mematikan. Bangsawan bunian berkumpul, jubah mereka berkilauan, menyajikan minuman dari cawan yang tampak seperti berlian. Ini adalah pertemuan sosial, sebuah panggung kekuasaan yang agung dan dingin. Ketika Mayang muncul, semua mata tertuju padanya, dan segera pada sosok manusia di belakangnya. Rasa jijik dan ingin tahu memancar dari para hadirin. Mayang, pewaris takhta, kini harus mempertontonkan aibnya. Putri itu berjalan melintasi lantai marmer yang bersinar, menuju pilar tengah. Rahmat mengikutinya, memainkan perannya sebagai bayangan yang setia. Tiba-tiba, bisikan yang Rahmat dengar malam sebelumnya, proyeksi pikiran Pangeran Jauhar kembali menusuk. Kau adalah lelucon. Dia akan melemparkanmu ke jurang begitu kau tidak berguna. Semua orang tahu itu. Di tengah keramaian, berdiri Pangeran Jauhar. Penampilannya lebih mencolok hari ini, dengan zirah perak yang dipoles sempurna. Ekspresinya yang suram dan mata yang penuh kemarahan terarah lurus ke Rahmat. Jauhar tidak perlu berbicara. Kebenciannya adalah suaranya. Mayang merasakan tatapan Jauhar. Rahmat melihat bahunya menegang, menipiskan bibirnya. Putri itu tahu dirinya dipamerkan, dan pemuda itu adalah alat yang harus ditoleransi. Berdirilah di sini, bisik Mayang, tanpa menoleh, menunjuk ke titik di samping kirinya, di mana Rahmat akan berdiri sedikit di belakang dan di sampingnya. Jangan bergerak, jangan menatap siapapun. Rahmat mengangguk, tetapi hatinya merencanakan. Pria itu harus menunjukkan kepada Jauhar bahwa dirinya adalah penghalang yang solid, bukan target yang mudah. Rahmat harus bertindak sebagai suami di mata istana, menempatkan Mayang dalam posisi defensif yang lebih kuat. Ketika Jauhar mulai berjalan ke arah mereka, langkahnya terukur dan jelas bermaksud konfrontasi. Rahmat mengambil langkah kecil yang melanggar perintah Maya. Rahmat maju ke samping putri itu, bukan di belakang. Tindakan itu mengejutkan. Sebuah penyimpangan dari protokol. Jarak antara Rahmat dan Mayang kini hanya 2 langkah. Pria muda itu mengambil posisi dengan bahunya sedikit lebih maju dari bahu Mayang, meniru postur seorang pelindung, seorang pengawal yang berdiri di garis depan. Bukan isyarat cinta, tetapi isyarat kepemilikan. Mayang merasakan perubahan posisi itu. Wanita itu tidak bisa memarahi atau menyingkirkannya di depan umum, karena hal itu akan menunjukkan kelemahan dan mencemarkan ilusi ikatan yang telah mereka pertontonkan di pernikahan. Jika Mayang menunjukkan jijik, itu akan membenarkan Jauhar. Jauhar berhenti, tatapannya membeku pada Rahmat. Bukan lagi jijik, tetapi kejutan. Manusia fana ini baru saja melanggar tata krama di hadapan putri, namun melakukannya dengan cara yang justru memperkuat klaim putri itu. Rahmat menatap Jauhar dengan tenang, tanpa kebencian, tanpa ketakutan, hanya dengan kesadaran bahwa dirinya adalah suami sah Mayang. Tidak peduli betapa dipaksakannya pernikahan itu. Pria muda itu mengangkat dagu sedikit. Gerakan yang begitu manusiawi,
begitu kasar, hingga menjadi penghinaan yang halus. Mayang, dengan kontrol bunian yang luar biasa, tidak menunjukkan reaksi. Namun, pergelangan tangan kirinya, yang berada paling dekat dengan Rahmat, bergerak. Mayang perlahan dan tanpa suara memutar telapak tangannya ke belakang. Rahmat mengerti isyarat itu. Pelanggaran batas telah terjadi, tetapi Mayang membiarkan konsekuensi ditunda. Pria itu dengan cepat merespons isyarat itu. Rahmat mengangkat tangan kanannya sedikit, tidak menyentuh, hanya menempatkannya sedekat mungkin ke punggung tangan Mayang. Sebuah pengakuan diam-diam atas kehadiran wanita itu. Itu adalah isyarat keterikatan yang Mayang jual kepada istana. Jauhar menyaksikan adegan itu, rahangnya mengeras. Pangeran itu mengerti, manusia fana ini bukan lagi sekadar tawanan, tetapi bidak yang kini bergerak. Jauhar berbalik tiba-tiba, jubahnya berdesir tajam di atas marmer, meninggalkan konfrontasi yang belum selesai. Mayang menunggu beberapa saat, memastikan Jauhar pergi. Sebelum berbicara, suaranya pelan dan penuh bahaya. Kau melanggar perintah. Aksa memberimu 5 langkah. Rahmat hanya bergumam. Suaranya menghilang di tengah bisikan bangsawan. Pengawal berdiri di samping, bukan di belakang. Jauhar tidak melihat bayangan putri, dia melihat perisai. Mayang akhirnya menoleh, matanya yang hijau giok menembus. Untuk pertama kalinya, Rahmat melihat bukan hanya kebencian, tetapi perhitungan dingin. Wanita itu memahami manuvernya. Rahmat telah mempertaruhkan nyawa untuk melakukan aksi yang menstabilkan posisinya di istana. Jangan pernah ulangi ini, kata Mayang. Bukan sebagai ancaman, tetapi sebagai peringatan. Namun, untuk saat ini, kau kembali ke kamarmu. Aku akan menanyakan mengapa kau berpikir kau lebih tahu tentang istana ini daripada aku. Mayang telah memberinya kelonggaran. Rahmat telah memenangkan pertempuran kecil pertama, menunjukkan bahwa dirinya adalah suami yang dibutuhkan, bukan sekadar aib. Pria muda itu membungkuk sedikit, penghormatan yang tulus dan mundur. Permainan catur bunian baru saja dimulai, dan bidak manusia itu telah bergerak dari barisan belakang. Mayang kembali ke kamar setelah 1 putaran penuh di taman kristal musim dingin. Aura dingin yang dibawanya terasa lebih tajam daripada biasanya. Wajah putri itu tetap tenang, tetapi mata zamrudnya menyala dengan kecerdasan yang tajam. Wanita bunian itu tidak ingin membuang waktu. Pewaris tahta itu berdiri di tengah kamar. Jubah peraknya mengalir ke lantai obsidian. Rahmat, pria muda itu, langsung menyadari dirinya berada di bawah interogasi tanpa belas kasihan. Aksa, penjaga lama, berdiri diam di dekat pintu air. Wajahnya seperti batu, namun matanya mengikuti setiap pergerakan. Jelaskan, perintah Mayang. Suaranya memantul dari dinding kristal. Mengapa kau melanggar protokol jarak di hadapan Jauhar? Kau tahu melanggar perintahku memicu ikatan yang mengikatmu. Rahmat tidak mundur. Pria itu menahan pandangan putri itu, berdiri tegak di tengah ruangan. Kepatuhan mutlak membuatku terlihat seperti boneka, putri. Boneka adalah target yang mudah. Pangeran Jauhar tidak menginginkanku mati secara diam-diam. Pangeran itu menginginkan pembunuhan yang akan membuat kehormatanmu tercemar lagi. Putri Mayang berjalan perlahan, mengitari Rahmat, seperti pemangsa yang menilai mangsa. Kau pikir melanggar protokol istana membuatmu lebih aman. Kau salah besar, manusia. Tidak, balas Rahmat. Nada suaranya tenang, mempertahankan logika satu-satunya senjata yang dimilikinya. Menunjukkan kepada istana bahwa tawanan fana ini mampu bertindak atas kemauannya sendiri. Bahkan untuk melindungimu, mengubah persepsi. Bagi istana, aku bukan hanya noda, tetapi kini aku adalah anjing penjaga yang diikat. Jauhar tidak bisa memukulmu tanpa melalui pengawal yang terlihat. Mayang berhenti di hadapannya. Jarak mereka kini hanya beberapa langkah. Jarak yang melanggar setiap aturan yang Aksa tetapkan. Cahaya istana menyaring melalui rambut hitamnya.
membingkai wajahnya yang sempurna. Kau berani menggunakan diriku untuk ambisimu sendiri? Nada bicara pewaris takhta itu meninggi, hampir mencapai nada kemarahan, emosi yang jarang ditampilkan bunian. Aku menggunakannya untuk bertahan hidup, dan dalam prosesnya, aku mempertahankan narasi Raja Sulaiman. Koreksi, Rahmat. Jika Pangeran Jauhar melihatku sebagai ancaman yang sah baginya bukan hanya sebagai aib takhta, maka pangeran itu akan menyerangku melalui intrik politik, bukan pembunuhan sembunyi-sembunyi. Serangan politik berarti Jauhar harus membongkar narasi pernikahanmu. Itu akan jauh lebih sulit dan memberimu waktu. Aksa, yang tadinya diam, kini sedikit menggerakkan kepalanya. Sebuah pengakuan minimal atas perhitungan Rahmat. Putri Mayang menarik napas yang terasa dingin. Wanita itu telah memikirkan segala kemungkinan, tetapi tidak pernah memperhitungkan kecerdasan bertahan hidup manusia yang terpojok. Rahmat adalah elemen asing, sebuah variabel yang seharusnya tidak ada, tetapi sekarang menjadi faktor penentu. Kau benar, Mayang mengakui kata-kata itu diucapkan dengan susah payah, seolah-olah pengakuan itu sendiri adalah pengkhianatan terhadap kebangsaannya. Tindakanmu mengacaukan Jauhar. Tembok kabut yang memisahkan kita mulai hancur. Manusia, kau membuatku harus mengubah strategiku. Mayang melangkah mundur, kembali ke jarak yang aman. Matanya memancarkan rasa jijik yang campur dengan keterpaksaan. Mulai sekarang, kau bukan hanya bayangan. Kau akan menjadi mata kami yang tersembunyi. Kau melihat istana ini dengan mata fana, tanpa dibebani aturan bunian tentang keanggunan dan keheningan. Mata Jauhar tidak tertuju padaku, tetapi tertuju padamu. Gunakanlah itu. Putri itu menoleh ke Akso. Jauhar tidak akan lagi menggunakan bisikan pikiran. Dia akan mencari cara untuk menyingkirkan manusia fana ini. Aku membutuhkan semua informasi tentang pergerakannya. Perhatikan pangeran itu di perpustakaan, di Taman Kristal. Laporkan setiap penyimpangan kecil yang kau lihat darinya. Kau tidak akan diizinkan berinteraksi dengan siapapun. Tetapi sekarang, tugasmu adalah mengamati. Aksa membungkuk, menerima perintah baru itu. Rahmat merasakan beban baru di pundaknya. Bukan hanya beban tawanan, tetapi beban intelijen. Hidupnya kini bergantung pada seberapa baik dirinya mengintip musuh, bukan pada seberapa baik dirinya bersembunyi. Ini adalah peran baru, mata-mata, perisai, dan tawanan dalam satu tubuh. Jika aku melayani dengan baik, apakah aku akan mendapatkan sesuatu sebagai imbalan? Rahmat bertanya, memanfaatkan momen pengakuan Mayang. Mayang menatapnya dengan tatapan tajam, sebuah penghinaan yang menusuk. Kau mendapatkan hidup. Itu adalah satu-satunya imbalan yang akan pernah kau terima di istana ini. Dan itu sudah lebih dari yang pantas kau dapatkan. Jangan pernah meminta hal lain dariku. Putri itu berbalik menuju ranjang. Tirai kabut ditarik kembali di belakangnya. Keheningan kembali merayap, tetapi kini keheningan itu penuh dengan bisikan tersembunyi dan rencana yang berputar-putar. Rahmat tahu, mulai malam ini, tidur tidak lagi datang dengan mudah. Permainan telah menjadi mematikan. Pria muda itu harus menggunakan mata fana dan kecerdasan desanya untuk menavigasi labirin aristokrasi bunian. Kembali ke kamar sutra, suasana terasa tegang. Mayang berdiri di tepi garis teratai perak, menatap Rahmat dengan tatapan menginterogasi. Kau melanggar batasan, kata Mayang, suaranya tajam. Kau menyentuhku, dan kau berbicara tentang urusan yang tidak kau ketahui. Rahmat tidak gentar. Aku menyelamatkan kehormatanmu di depan Pangeran Jauhar. Aku memastikan mereka melihatku sebagai aset, bukan bidak yang bisa dibuang. Bukankah itu yang kau inginkan? Mayang memejamkan mata sesaat. Bunian itu tidak bisa menyangkal logika Rahmat. Kau telah menciptakan fiksi bahwa kau adalah penasihatku. Fiksi itu menyelamatkan kepalamu dari intrik Pangeran Jauhar. Balas Rahmat. Pria itu ingin melihatku mati untuk membuatmu lemah. Aku menjadi bidak yang tajam, bukan yang tumpul. Terima atau tolak. Keberanianku berguna untukmu. Mayang berjalan melewati garis teratai, mendekati Rahmat. Ini
adalah kali pertama bunian itu melanggar batasan. Mayang berdiri sangat dekat. Aroma bunga dan besi yang dingin menyeruak. Aku akan memberimu kesempatan, bisik Mayang. Suaranya kini tenang. Kau memiliki satu keunggulan. Kau tidak terlihat. Kau adalah fana. Bunian lain tidak akan menganggapmu serius. Kau akan menjadi mata-mataku di istana. Rahmat mengangkat alisnya. Mata-mata, tugas apa? Pangeran Jauhar terlalu ambisius. Ada rumor tentang persekongkolan dengan klan bayangan di luar ibu kota. Kau harus menguping, mencatat, dan membawakanku informasi. Aku akan mengajarkanmu cara bunian berkomunikasi diam-diam. Sebagai gantinya, aku akan memastikan hidupmu sedikit lebih nyaman. Aku tidak akan lagi mengurungmu. Kau akan bebas bergerak di dalam batas istana. Rahmat mengangguk. Tawaran ini lebih baik daripada kebosanan abadi. Rahmat akhirnya memiliki tujuan yang jelas, tujuan yang mengikatnya pada takdir Mayang, tetapi juga memberinya peluang untuk bertahan hidup. Mayang mundur ke belakang garis teratai. Mulai besok, jangan membuatku menyesali keputusan ini. Tugas baru Rahmat sebagai mata tersembunyi. Mayang memberinya kebebasan yang tidak pernah Rahmat miliki sejak tiba di alam bunian. Berbekal izin lisan dari Mayang yang Rahmat tahu akan dibantah jika ada masalah. Rahmat kini menjelajahi lorong-lorong istana yang sebelumnya terlarang. Pria itu menyadari bahwa menjadi fana di antara bunian adalah keberuntungan yang aneh. Bunian melihat Rahmat, menantu raja, tetapi mereka tidak sungguh-sungguh melihat Rahmat. Mereka melihat jubah sutra Rahmat Statis Romet, tetapi bukan sebagai ancaman yang perlu diperhatikan. Mereka menganggap Rahmat terlalu bodoh untuk memahami politik mereka. Rahmat menghabiskan hari-hari Rahmat di tempat-tempat yang dilewati para bangsawan dan penasihat tinggi, di perpustakaan kerajaan yang diselimuti kabut, di ruang makan yang jarang digunakan, dan di taman di mana para bunian berdiskusi tanpa menyadari kehadiran Rahmat. Rahmat mendengarkan. Bunian tidak berbicara seperti manusia. Mereka berbicara dengan metafora yang kompleks, kode kehormatan, dan merujuk pada peristiwa purba. Untuk Rahmat, itu seperti belajar bahasa baru. Tuan Akso secara tidak sengaja telah mempersiapkan Rahmat untuk peran ini. Fokus utama Rahmat adalah mencari informasi tentang Pangeran Jauhar. Rahmat menemukan bahwa Pangeran Jauhar sering bertemu dengan beberapa tetua klan bayangan, sebuah faksi bunian yang dikenal karena hubungannya dengan dunia luar dan teknik manipulasi mereka. Suatu sore, Rahmat bersembunyi di balik pilar, berukir di ruang teh. Rahmat mendengar dua penasihat klan bayangan berbicara. Pangeran Jauhar tidak sabar, kata salah satunya. Suaranya rendah. Raja Sulaiman terlalu tua. Kita butuh perubahan, tapi Mayang menghalangi. Dan suaminya balas yang lain dengan nada mengejek. Makhluk fana itu kini ada di mana-mana. Apa ia mendengarkan? Tidak, dia bodoh. Dia hanya sibuk menghafal etiket. Rahmat tersenyum tipis di balik pilar. Aku bodoh, tapi aku mencatat. Rahmat mencatat pembicaraan mereka, termasuk referensi samar tentang gerbang timur dan pertukaran yang dilakukan saat bulan perak. Rahmat kembali ke kamar saat malam tiba. Mayang sudah ada di sana, tampak menunggu. Apa yang kau temukan? Tanya Mayang. Berdiri di tepi garis teratai. Rahmat mendekat, tidak melanggar batas, tetapi cukup dekat untuk berbisik. Gerbang timur, bulan perak, dan klan bayangan menyebut ayahmu sudah terlalu tua untuk tahta. Wajah Mayang berubah dingin. Gerbang timur adalah jalur pelarian lama. Bulan perak adalah waktu di mana pertukaran dengan dunia fana dilakukan secara tradisional. Pertukaran ilegal. Jauhar menjual rahasia kerajaan kepada fana untuk mendapatkan sumber daya. Itu pengkhianatan. Mayang menatap Rahmat, tatapannya kini berubah dari jijik menjadi penghormatan yang enggan. Kau berguna, Rahmat. Teruslah bekerja.
Rahmat merasakan lonjakan kecil keberanian. Rahmat tidak hanya bertahan hidup. Rahmat mulai menguasai permainan. Bab 12. Pengkhianatan di Gerbang Timur. 2 hari setelah pertemuan rahasia di Kamar Sutra, Mayang memberi Rahmat misi yang lebih berisiko. Kau harus memverifikasi. Gerbang Timur akan dibuka saat bulan perak ini. 3 malam dari sekarang. Jika Pangeran Jauhar ada di sana, itu adalah bukti konspirasi. Malam yang ditentukan tiba, dan alam bunian diselimuti cahaya perak yang intens. Itu adalah malam bulan perak. Rahmat menyelinap keluar dari istana, melalui lorong pelayanan yang jarang digunakan. Rahmat bergerak sendirian, mengenakan jubah gelap, memanfaatkan pengetahuan tentang lorong-lorong tersembunyi yang Rahmat peroleh dari tugas mata-mata sebelumnya. Perjalanan ke Gerbang Timur sulit. Rahmat harus melewati labirin hutan yang mematikan, tempat di mana ilusi bunian berlimpah. Pria muda itu menggunakan benang dingin, pengikat dengan Mayang sebagai kompas. Semakin tegang benang itu, semakin dekat Rahmat ke batas bunian. Rahmat tiba di Gerbang Timur, sebuah celah di tebing yang ditutupi oleh jalinan akar pohon raksasa. Gerbang itu kini terbuka, memancarkan cahaya ungu samar. Di sana, Rahmat melihatnya, Pangeran Jauhar, mengenakan zirah hitam. Pangeran Jauhar sedang berbicara dengan sosok Fana, seorang pria bertubuh besar dengan pakaian militer dunia luar. Pertukaran ini selesai, kata Pangeran Jauhar. Suaranya terdengar dingin. Kau mendapatkan ramuan keabadian yang kau janjikan. Kami mendapatkan senjata itu. Pria Fana itu tertawa. Senjata-senjata itu akan mengubah keseimbangan kekuatan di dunia kami, Pangeran Jauhar. Kami berterima kasih atas kerjasama ini. Pria Fana itu menyerahkan kotak kayu kecil yang disepuh perunggu kepada Pangeran Jauhar. Rahmat segera menyalakan alat perekam kecil yang Mayang berikan. Rahmat mencatat seluruh percakapan. Saat Rahmat merekam, salah satu pengawal Pangeran Jauhar berbalik, merasakan fluktuasi kecil di udara. Penjaga itu melihat Rahmat, bayangan Rahmat di tebing. Siapa di sana? Teriak penjaga itu. Pangeran Jauhar berbalik. Matanya menyala. Rahmat tahu penyamaran sudah gagal. Pria muda itu segera berlari secepat mungkin melewati akar-akar dan batu-batu. Pangeran Jauhar memerintahkan pengejaran. Tangkap Fana itu. Bunuh dia! Rahmat berlari kembali menuju istana. Informasi penting itu aman di dalam kantong. Rahmat tiba kembali di Kamar Sutra. Terengah-engah, tubuh Rahmat penuh lumpur dan keringat. Mayang sudah menunggu. Ekspresi bunian itu tegang. Kau berisik, kata Mayang, melihat keadaan Rahmat. Rahmat tidak membuang waktu. Pria muda itu mengeluarkan alat perekam. Pengkhianatan. Terbukti, dia menjual rahasia keabadian untuk senjata Fana. Ini rekamannya. Mayang mengambil alat perekam itu. Wanita itu mendengarkan sebentar. Matanya yang giok melebar. Setelah bunian itu selesai mendengarkan, Mayang melihat Rahmat dengan pandangan yang benar-benar berbeda. Kau mempertaruhkan nyawamu, bisik Mayang. Tentu, balas Rahmat. Kematian Pangeran Jauhar adalah kelangsungan hidupku. Kau membutuhkan bukti ini. Mayang mengangguk. Bunian itu kemudian tersenyum, senyum yang dingin tetapi tulus. Kau tidak seperti Fana lainnya, Rahmat. Kau telah memberiku senjata terbaik untuk menjatuhkan Jauhar. Rahmat tidak membalas. Pria muda itu berjalan ke sisi kamarnya dan membaringkan diri di bangku kayu. Misi selesai. Mayang tanpa bicara segera meninggalkan kamar, membawa serta alat perekam bukti. Beberapa jam kemudian, Raja Sulaiman memanggil Rahmat dan Mayang ke aula besar. Pangeran Jauhar juga hadir, terlihat tenang, tetapi tatapannya penuh kemenangan. Mayang melangkah maju dan menyerahkan alat perekam kepada Raja Sulaiman. Ayah, Rahmat, suamiku, menemukan ini di Gerbang Timur. Bukti pengkhianatan Pangeran Jauhar. Menjual ramuan keabadian kepada Fana untuk mendapatkan senjata.
Raja Sulaiman mendengarkan rekaman itu. Ekspresi Raja Sulaiman berubah menjadi murka purba. Pangeran Jauhar terkejut, berteriak, "Itu palsu. Jebakan dari fana rendahan ini." Raja Sulaiman menatap Pangeran Jauhar. "Lalu, Keromet, kau mempertaruhkan nyawamu untuk ini, Rahmat." "Saya setia pada takhta dan istri saya yang mulia," jawab Rahmat, membungkuk. Raja Sulaiman mengangguk. Keputusan dibuat dengan cepat. Pangeran Jauhar segera ditangkap dan diasingkan. Setelah upacara singkat itu, Rahmat dan Mayang berjalan kembali ke kamar mereka. "Kau menyelamatkan tahtaku," kata Mayang. Suaranya tenang. "Kau adalah suamiku sekarang. Hukumanmu telah berubah. Mulai sekarang, kau bukan tawanan tetapi sekutu. Aku akan memperlakukanmu sebagai seorang pangeran." Rahmat menatap Mayang. Benang dingin di dada terasa sedikit menghangat. Rahmat telah membuktikan bahwa fana bisa bertahan bukan dengan kekuatan, tetapi dengan kecerdikan. Takdir Rahmat di alam bunian baru saja dimulai. Dan kali ini, Rahmat tidak hanya bertahan hidup, tetapi juga memiliki kekuatan.